Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ke-14 di bulan Februari 2021. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana menginvestasi rasa tertolak waktu kita memberitakan Injil. Ini salah satu bagian terpenting bagaimana kita bisa fokus kepada jiwa terhilang. Kita telah belajar bagaimana menginvestasi waktu kita, menginvestasi harta kita. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya bagaimana menginvestasi rasa tertolak. Semua kita pasti nggak enak waktu memberitakan Injil, waktu kita berkata kepada seseorang tentang kebenaran dan pada akhirnya dia membisu, dia tidak memberikan respon, bahkan dia menolak apa yang kita katakan. Dan terkadang ini pada akhirnya yang membuat gereja mengalami kemandulan dalam pekabaran Injil. Karena itu salah satu investasi terbesar yang harusnya gereja lakukan adalah bagaimana menginvestasi rasa tertolak itu sehingga Injil terus dapat diberitakan. Saya ingin kita buka dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Luar biasa. Perumpamaan yang harusnya membuat gereja sadar bahwa rasa tertolak bukan akhir dari segalanya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagian pertama dari bagaimana menginvestasi rasa tertolak. Mari kita mau belajar, kita lihat dalam perspektif iblis dan perspektif Allah. Apa yang harusnya kita lakukan begitu berhadapan dengan rasa tertolak tadi. Dalam konsep iblis, ini yang pertama yang kita mau belajar. Rasa tertolak adalah merupakan senjata utama untuk mematikan seorang dalam memberitakan ini. Karena itu iblis paling senang kalau begitu kita bersaksi buat seseorang dan orang itu menolak, iblis sangat bersukacita. Dan iblis akan mendramatisir rasa tertolak tadi sampai pada akhirnya memenuhi seluruh mindset kita. Dan pada akhirnya ada yang namanya trauma pada kita. Yang pertama aja gagal, kali ini gak usah lagi. Apalagi kalau kita udah mencoba, saya coba mencoba lagi. Dan kali yang kedua gagal, yang kali ketiga gagal. Dan itu tiba-tiba menjadi tembok yang sangat tinggi untuk kita kembali menyerukan akan kebenaran Allah. Iblis sengaja memakai rasa tertolak. Iblis punya senjata utama mematikan pekabaran Injil. Itulah rasa tertolak. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama. Dalam perspektif iblis, rasa tertolak adalah senjata utama untuk mematikan akan kepentingan surgawi dalam diri kita untuk bersaksi bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam perspektif Allah, rasa tertolak adalah merupakan timbangan yang Allah pakai untuk mengecek sejauh mana cinta kita akan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya ulangi, dalam perspektif Allah, rasa tertolak yang dia izinkan terjadi ternyata cuma timbangan untuk Allah menilai seberapa besar hasrat dan cinta Allah dalam dirimu, dalam diriku akan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Dalam perspektif iblis, rasa tertolak adalah senjata untuk mematikan kita untuk jangan bersaksi. Dalam perspektif Allah, rasa tertolak adalah timbangan untuk menguji kadar kualitas cinta Allah dalam diri kita akan jiwa-jiwa yang terhilang. Sekarang Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu mau berada pada bagian yang mana?
Kalau Bapak Ibu pada bagian iblis, maka saya sadar Bapak Ibu akan berkata, tidak, biarkan orang lain bersaksi, saya tidak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu ada di pihak Allah, Bapak Ibu akan sadar, oh ya, ini cuma cara Allah menguji hati saya bagaimana bisa berterima kasih buat segala kebaikan Allah. Kalau saya sudah bertobat, bagaimana bisa saya tenang sementara banyak orang sementara menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tolong pikirkan ini Bapak Ibu, tolong renungkan ini. Sorga sangat berkepentingan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau benar Anda dan saya berkata I love you Jesus, kalau benar Anda dan saya ingin membalaskan semua kebaikan Tuhan, biarlah investasikanlah rasa tertolakmu. Karena sesungguhnya Allah lagi menilai sejauh mana cintamu dan cintaku terhadap pengorbanan di Kalvari. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapa di sorga, berkati umatmu. Renungan yang singkat ini, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tidak berpikir seperti iblis berpikir, tapi biarlah hari ini mereka belajar menginvestasi rasa tertolak, karena mereka setuju dengan pikiran Allah, bahwa ini cuma timbangan Allah untuk menguji kadar cinta Allah dalam diri kami semua. Diberkatilah setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Amin.